Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa min sururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'da. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita membuat tema tentang zuhud. Zuhud. Zuhud itu dalam arti sebenarnya adalah benci dunia. Geding dunia, benci dunia. Jadi zuhud itu artinya sebenarnya begitu. Tetapi makom kita, kedudukan kita adalah bukan orang-orang yang benci dunia. Tetapi kita harus menjadi orang yang kaya sebagai seorang muslim, sebagai orang yang umum, yang derajatnya masih di bawah, maksudnya di kalangan umum seperti kita, saya, saudara-saudara, semuanya itu yang masih mempunyai derajat umum. Karena itu kita harus senantiasa berusaha mencari rezeki yang banyak. Dengan istilah peribahasa itu, kalau kita itu masalah dunia, kita itu melihat ke bawah. Jadi orang-orang yang di bawah kita itu masih banyak orang yang tidak punya atau kekurangan di bawah kita. Tetapi ketika kita melihat ke atas adalah melihat orang-orang yang beribadah, bagaimana orang-orang yang beribadah dengan tekun, kemudian dengan khusyuknya melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berbuat baik kepada sesama manusia. Saya jelaskan dulu tentang masalah zuhud yang artinya bukan kedudukan kita, benci dunia. Karena ini merupakan kedudukan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kedudukannya para waliullah. Para nabi, para waliullah itu kedudukan orang-orang yang sangat tinggi, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi, makom yang zuhud, yang dalam arti benci dunia ini adalah dia mengetahui bahwasanya dunia ini adalah perhiasan yang menipu. Jadi kesenangan yang menipu. Tahu bahwasanya tentang urusan dunia ini tidak diperlukan karena hanya membutuhkan cinta Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang ini memang kita tidak mampu menduduki kedudukan orang-orang ini karena kita memang kedudukan masih di bawah. Dan para waliullah itu setiap perjalanannya, setiap gerakan kakinya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sembarangan, dan amalan-amalannya pun kita pun tidak mampu melaksanakan seperti apa yang dilaksanakan oleh para waliullah atau orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dalam hal ini saya sampaikan bahwasanya kita ini masih dalam kedudukan orang yang umum. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin untuk menjadikan kita menjadi
orang-orang yang selalu berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semaksimal mungkin, semampu kita. Kemudian kita juga berjuang dalam mencari rezeki Allah itu kita harus bekerja keras karena memang kita masih dalam kedudukan orang-orang yang umum, yang mana memang dunia ini kita butuhkan untuk kemaslahatan umat atau untuk biaya-biaya untuk syiar Islam, termasuk untuk membangun masjid, untuk membangun madrasah, untuk membangun TPQ atau amal-amal jariah yang lain. Kalau kita menjadi orang yang tidak kaya, akhirnya pembangunan-pembangunan yang seharusnya untuk kepentingan umat Islam itu akan tersendat. Oleh karena itu kita harus benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang yang mampu, yang mana kalau kita ini dalam urusan dunia, kalau para orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi itu hanya membutuhkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita ya sebagai orang yang umum harus menjadi orang yang kaya, yang mana nanti akan benar-benar kita ini dibutuhkan semua biaya atau pembangunan umat Islam itu, mulai alat-alatnya, tempat-tempatnya ibadah itu memerlukan biaya semua. Oleh karena itu ketika kita itu tentang dunia pada orang yang umum ini harus dunia itu di tangan kita, bukan di dalam hati kita. Tapi kalau harta kita mempunyai harta ditaruh di dalam hati, maka kita akan menjadi orang yang kikir, akan menjadi orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang dibenci oleh sesama manusia, orang yang dibenci oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah pun benci kepada orang-orang yang kikir, pelit, medit, nah itu bakhil itu. Oleh karena itu kita ketika mempunyai harta sebagai orang kaya harus orang yang mampu. Jadi bukan harus yang kaya raya banget gitu, enggak. Yang penting kita itu mampu. Bahkan kalau kita itu menjadi orang yang tidak mampu pun kita harus ibaratnya ketika kemampuan kita mempunyai kemampuan untuk bersedekah, beramal jariah sedikit, ya kita laksanakan. Nah, mungkin kita dengan menyingkirkan apa batu atau duri di tengah jalan itu sudah menjadi amal sodakoh kita sebagai orang yang tidak punya atau tidak mampu. Atau mungkin kita bisa ketika berbicara, bergaul kepada masyarakat itu dengan kata-kata yang lembut, baik, sehingga menyenangkan hati orang lain, itu juga menjadi suatu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita jangan sampai ketika menjadi orang tidak mampu atau kekurangan itu merasa rendah diri. Rendah diri karena sebagai hamba Allah tidak pantas kita itu merendahkan diri kita. Yang jelas kita kalau menjadi orang rendah hati tidak apa-apa, tapi kalau rendah diri tidak boleh. Masalahnya kita itu sebagai hamba Allah itu Allah hanya menilai keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika kita menjadi orang yang kaya harus benar-benar kita itu melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai orang yang mampu. Karena apa? Kita itu ketika menjadi orang yang kaya itu merupakan
amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu diberi amanah, kewajiban-kewajiban sebagai orang kaya harus kita laksanakan. Kemudian ketika kita melihat orang yang fakir atau yang miskin, kita harus kasih sayang dengan cara memberi sebagian harta kita untuk membantu orang-orang fakir miskin. Jangan sampai orang-orang yang fakir miskin yang tidak punya itu melupakan ibadah atau menjadi orang yang murtad atau menjadi orang kafir karena kebingungan mencari nafkah. Kita harus sebagai umat muslim harus tolong menolong, saling menolong kepada sesama manusia. Itu sebagai kita itu sebagai umum. Jadi dalam hal dunia tentunya kita mengerti bahwasanya namanya dunia itu adalah harta, tahta, wanita. Ya, artinya ya dalam apa yang ada di atas bumi, di muka bumi ini, apa yang bisa kita nikmati itu semua adalah dunia. Dan semua itu akan sirna, akan berpisah dengan kita. Yang jelas ketika kita sudah meninggal, otomatis kita harus meninggalkan apa-apa yang ada atau yang namanya dunia, karena dunia itu memang itu memang harus sirna dari kita. Padahal mungkin kalau kita mempunyai rumah, ya rumahnya masih tetap, tapi kita kan sudah tidak bisa menikmati ketika kita sudah meninggal dunia. Oleh karena itu kita itu ketika di atas bumi, di muka bumi ini jangan sampai melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti sifat-sifat penyakit hati seperti sombong, iri hati, pamer atau yang lainnya. Itu semua itu adalah menjadi penyakit hati yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibenci oleh sesama kita sebagai umat manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu dunia itu bukan segala-galanya, tetapi ketika kita hidup di dunia, kita harus senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mencari dunia untuk kepentingan akhirat. Jadi dunia sebagai ladang untuk menuju akhirat, persiapan kita untuk menuju akhirat. Kita harus benar-benar bersiap-siap. Jadi kita di dunia itu mempersiapkan diri untuk kepentingan akhirat yang hanya kita ini ketika hidup di dunia ini hanya sementara. Tentunya kita lebih senang ketika kita itu mendapatkan kenikmatan yang abadi, yang selama-lamanya, yang itu membutuhkan usaha kita ketika di dunia ini untuk mencapai semua itu, yaitu kepentingan akhirat. Oleh karena itu kita harus berusaha semaksimal mungkin dengan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ketika urusan dunia kita itu jangan sampai seolah-olah kita ini akan hidup selamanya, tetapi kita itu harus selalu ingat bahwasanya kita itu akan meninggalkan dunia ini, dan semua apa yang kita usahakan ketika kita meninggal, apa yang kita tinggal di dunia itu tidak ada manfaatnya sama sekali. Tetapi ketika kita ketika hidup di dunia sudah berusaha dengan kita mempunyai harta yang banyak, kemudian kita yang mempunyai sesuatu yang bisa untuk kepentingan akhirat, maka kita upayakan untuk kepentingan akhirat, maka berarti kita tidak pernah menyia-nyiakan hidup di dunia ini. Berarti kita menjadi
menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Dan memang tujuan kita itu yang utama itu adalah kepentingan akhirat. Oleh karena itu, kita harus benar-benar menjadi hamba Allah yang selalu berhati-hati ketika hidup di dunia untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, itu tadi adalah tentang zuhud, zuhud ya, benci dunia. Tetapi itu bukan makom kita. Makom kita adalah sebagai orang yang umum, kita itu adalah harus berusaha semaksimal mungkin untuk berusaha di dunia untuk mempersiapkan kehidupan di akhirat. Jangan sampai terbalik. Tapi kebanyakan orang-orang itu lebih senang kehidupan di dunia karena masalah surga itu belum kelihatan. Akhirnya kita itu keyakinan itu benar-benar harus kita tata keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada hal-hal yang gaib itu, yang mana memang pahala itu tidak terlihat, kemudian surga tidak terlihat, neraka tidak terlihat. Akhirnya kita itu tidak yakin bahwasanya kita itu nanti di yaumul kiamah, di akhir hidup kita setelah kita meninggal sampai nanti di hari kiamat itu benar-benar kita itu akan melewati semua yang kita itu membutuhkan keyakinan, yaitu apa itu ya, namanya siratal mustaqim, mizan ya, pertanyaan alam kubur. Nah, semua itu memang kita itu tidak bisa melihat. Apalagi kita itu senantiasa digoda oleh setan untuk senantiasa senang dengan dunia, sehingga menjadi temannya setan menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semua itu tentu kita tidak akan menginginkan seperti itu. Makanya itu kita harus berusaha semaksimal mungkin menjaga keluarga kita, anak cucu keturunan kita, jangan sampai lupa dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita itu menjadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Jadi tentang zuhud ini benar-benar kita itu harus sadar bahwasanya kita ini sebagai orang yang umum, dunia itu harus ditaruh di tangan agar mudah memberikan bersedekah kepada orang lain atau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentang bab zuhud. Mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan tentang bab zuhud, mudah-mudahan menjadi ilmu yang manfaat barokah kepada kita semua, sehingga kita dengan belajar seperti ini, belajar bersama-sama kita, saya juga belajar, saudara-saudariku juga belajar, kita belajar bersama-sama dengan harapan kita itu nanti bisa berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketik Imam underscore atau spasi Ubed, like and subscribe. Mudah-mudahan kita semua menjadi kemanfaatan yang baik untuk kita semua. Dengan demikian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berbuat baik kepada sesama, dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berprasangka baik kepada sesama manusia, akhirnya menjadikan kita orang-orang yang selamat di dunia dan di akhirat. Jadi untuk masalah zuhud ini memang kita itu jangan sampai melihat pada makom yang di atas kita. Memang yang benci dunia hanya menginginkan cintanya Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi tentang zuhud. Akhirnya semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita menjadi orang-orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Kita menjadi hamba-hamba yang senantiasa patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kami cukup sekian. Ihdinas syiratal mustaqim. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq aqwamut thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.